Satu, pengertian kerja keras. Kerja keras melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakalan, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan, atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28. Tetapi kita juga harus punya motivasi dan tekad yang kuat, juga harus bersungguh-sungguh kerja keras dan semangat tinggi untuk kondisi dan akan selalu bisa. Dan semua pekerjaan apapun itu, jika niat dan usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Selanjutnya, membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Adapun cara agar dapat membiasakan diri untuk kerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, niatkan bahwasannya kerja keras merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Yang keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. Yang keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Selanjutnya ada hikmah kerja keras. A. Dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang B. Dapat membentuk pribadi yang disiplin, serta bertanggung jawab. C. Mengangkat harkat martabat diri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. D. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. E. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Yang keempat ada Islam dan tanggung jawab. Dalam catatan sejarah ulama terdahulu, diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam suatu salat tahajudnya membaca Quran surat As-Safaat surat ke-37 ayat 22-24 yang artinya, kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat berberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengulangi ayat tersebut beberapa kali karena merenungi besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Tanggung jawab menjadi nomor satu di kehidupan seseorang. Dengan bertanggung jawab, kita akan mendapat kepercayaan orang lain selalu tepat melaksanakan sesuatu. Seringkali orang tidak bertanggung jawab karena hal-hal sepele yang sudah menjadi kebiasaannya. Jika kita melalaikan tanggung jawab, kualitas diri kita pun akan rendah. Karena itu, tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan juga diri sendiri. Dan selanjutnya, makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri. Dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat jika dia mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan sebagai beban tetapi sebagai kesadaran. Yang keenam, bentuk tanggung jawab. Menurut sifat dasarnya, manusia merupakan makhluk bermoral. Tetapi manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat, perasaan,
dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan keinginan sehingga manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak. Beberapa tanggung jawab manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab kepada Allah. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang terakhir, Hikmah tanggung jawab. Adapun hikmah bertanggung jawab adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. 2. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. 3. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. 4. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. 5. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. 6. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. 7. Akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video